Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari Kode Shop Surabaya Timur. Saya dengan Firda sebagai sales dan sebelah saya Fitri sebagai sales dan di sebelah Dan saya Rifki sebagai sales support. Oke, jadi pada kesempatan kali ini untuk bedah bukunya dibawain oleh Fitri. Jadi silakan Fitri. Kali ini saya membawakan bedah buku yang berjudul 14 jam belajar closing sales yang disusun oleh Asti Musman. Di sini saya akan membahas kelanjutannya yang tadi yaitu bab 3 tentang kesehatan yang baik titik awal kehidupan. Jadi kayak gini contohnya, kita itu sebagai sales pernah merasakan kayak benar-benar sibuk kayak gitu ya. Jadi makan telat, tidur juga nggak enak, tiap hari di chat customer, nerima komplain di segala jam, terus orderan di segala jam tanpa tahu waktu kita, entah itu sedang istirahat, sedang atau apa, itu customer itu kan nggak mau tahu. Jadi kita dituntut untuk untuk selalu on di segala situasi dan segala tempat, segala waktu kayak gitu. Jadi kita melupakan kesehatan kita sendiri. Nah, hal-hal yang biasanya kita merasa kesehatan itu nggak terlalu penting itu kayak kita merasa masih muda, terus terlalu sibuk, merasa kita sehat, dan kita selalu menyepelekan sebuah penyakit. Dimana di situ juga terjadi pada 2 kasus, yaitu yang pertama adalah seorang juara balapan tour yaitu Lance Armstrong dinobatkan 7 kali berturut-turut sebagai pembalap terhebat di dunia, dan pada suatu ketika dia memang nggak memperdulikan kesehatannya. Akhirnya dia terkena kanker yang telah menjalar ke paru-paru, perut, dan otaknya. Dan pada waktu itu dia sakit dalam keadaan yang sangat mengerikan dan divonis hanya hidupnya itu untuk 40%. Tapi setelah itu dia mampu melewatinya dan semangat karena di situ dia yakin bahwa apapun masalahnya, kondisi hidup yang bagaimana, kesehatan yang bagaimana, dia itu punya daya juang untuk hidup kayak gitu. Akhirnya daya juangnya untuk hidup juga membuat dia selamat dari hidup. Terus contoh yang kedua yaitu pendiri perusahaan elektronik yaitu Apple, mendiang Steve Jobs. Dia berusaha sangat keras, pada waktu sisa umurnya dia terkena kanker juga, tapi di saat dia sedang sakit dia malah melahirkan teknologi mutakhir kayak gitu ya. Jadi teknologi yang bermanfaat untuk kita semua. Jadi kesimpulan yang diambil adalah sebagus-bagusnya rencana kita, sematang-matangnya kita berjalan dalam sebuah penjualan, kita harus tetap memperhatikan kesehatan kita, karena salah satu yang membuat kita gagal adalah kesehatan yang menurun. Kesehatan yang buruk, maka semua rencana juga pasti akan tidak bisa mengikuti dan juga gagal kayak gitu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Firda dan Pak Vicky? Ya, jadi di dalam buku ini itu bukan cuma soal membahas gimana cara kita menjual aja ya, tapi kayak reminder gitu bahwasanya kesehatan itu penting banget buat kita. Jadi kita bisa aja merencanakan apapun sesuatu pada esok hari, tapi kalau misal kesehatan kita yang nggak kita jaga, itu bisa merusak semuanya gitu ya. Apalagi itu kan faktor-faktornya kan ada kayak kita merasa masih muda dan kita nggak bakal sakit gitu ya. Kita nggak bakal sakit, tapi ternyata Tuhan berkata lain, atau kayak dikasih sakit gitu kan, kita juga nggak tahu. Jadi kayak menjaga kesehatan ya, selain berjualan. Kalau dari Pak Vicky? Ya, setuju sih, karena memang kesehatan itu yang paling utama ya. Kesehatan itu yang paling utama. Percuma kita kerja keras-keras tapi sakit-sakitan. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan dari semua hasil kerja kita, kan gitu. Jadi ada sebuah cerita ini ngingatin aku dengan cerita ada seseorang itu hidupnya itu kerja tanpa henti kerja, banyak banget hartanya, sudah punya banyak harta, tapi dia tidak mementingkan kesehatannya.
sehingga dia terbaring sakit kemudian meninggal tanpa merasakan, belum Hasil sempat kerjanya. merasakan hasil kerjanya. Rumah besar itu hanya dihuni oleh pembantu-pembantunya. Dia tidak pernah nempatin kecuali hanya singgah tidur aja. Mobil mewah-mewahnya hanya dipakai ketika dia sedang bekerja aja, dan itu pun pakai supir. Dia hanya duduk aja di dalamnya, jadi tidak bisa menikmati apa ya hasil kerjanya. Itu kan akhirnya percuma. Jadi kesehatan itu ya memang kunci utama, syarat awal. Percuma kita sekarang ngoyo kerja tanpa mentingin kesehatan. Wes jangan jauh-jauh bertahun-tahun ke depan, 1 bulan ini aja lah. Sales kan targetnya adalah per bulan ya. Jadi kita punya target untuk dapat 1 miliar di bulan ini. Kemudian kita ngoyo nih di awal bulan, aku harus bisa capai 1M itu. Gimana pun caranya, aku mau ini, tanpa mementingkan kesehatan kita. Kemudian ya kita udah dapat nih 15 hari pertama. Kemudian kita 15 hari ke depannya kita terjatuh sakit. Hasilnya apa? Ya nggak capai juga, kan gitu. Nggak capai target juga karena kita jatuh sakit itu tadi. Jadi memang kesehatan adalah syarat utama ya, atau kunci utama untuk kita bisa survive seperti itu. Tanpa kesehatan ya nggak ada apa-apanya usaha kita kalau tidak mementingkan pekerjaan. Bahkan kalau capek sekalipun kita ya nggak bisa menikmati hasil kita lah. Jadi ibarat uang banyak pun kita nggak boleh makan ayam. Iya kan? Mending uang sedikit tapi bisa menikmati semuanya ya. Kesehatan itu paling pentingnya syarat utama. Jadi sebelum kita bergelut dengan dunia penjualan, pastikan kita sehat dulu. Dan sehat juga, sehat mental, sehat fisik ya. Semuanya. Dan yang paling mempengaruhi ya, ini yang paling mempengaruhi kita sakit itu adalah ya otak, pikiran kita. Mental. Pikiran. Termasuk mental kita juga. Yang membuat kita sakit itu sebenarnya pikiran kita. Saya pernah ngebuktikan bilang gini, ada saudaraku bilang gini, kamu kalau sakit gak usah minum obat, sakit-sakit biasa ya maksudnya ya, bukan sakit-sakit yang ada penyakitnya kanker dan lain-lain ya. Tahu sih menjalin sakit-sakit biasa aja kayak kita badan kita panas, mual-mual dan lain-lain. Udah, kamu gak usah minum obat, kamu bakalan bisa sembuh ketika pikiranmu positif. Jangan sembuh. Ya nggak gitu. Soalnya itu terapkan kan, saya sembuh deh. Oh, bisa seperti itu kalau pikiran kita juga merangsang omongan kita, kata-katanya. Tapi kalau kita nggak bisa merangsang kata-katanya ya juga nggak bisa. Yang paling penting adalah pikiran. Oh aku bisa sembuh. Aku bahagia aja. Nggak ada ini sakit dan lain. Beneran sembuh. Iya memang bukti kok. Jadi ada juga orang waktu itu saudaraku masuk ke rumah sakit. Dia bingung karena di waktu itu anaknya sedang ujian dan mau masuk kuliah, sedangkan yang cari uang hanya dia sendiri. Dan dia lagi berbaring di rumah sakit sudah sekitar 4 hari kalau nggak 5 harian. Dia bingung, Bu. Tuh gimana ini, anakku udah ujian mau masuk ini, udah bingung semuanya. Semakin dia sumpek, semakin dia ngedrop. Akhirnya mau tidak mau dia mengalihkan pikirannya, enggak, aku harus bisa sembuh. Kalau aku nggak sembuh, aku nggak bisa membiayai anakku mau jadi apa. Akhirnya dia langsung bangun langsung minta kursi roda untuk berjemur. Dan dia melakukan hal-hal yang dia suka. Kebetulan dia sukanya simpel ya, baca buku. Jadi dia langsung minta bawain buku kesukaannya, dia langsung berjemur sambil baca buku. Yang penting dibikin asik aja. Di dalam rumah sakit itu bikin asik aja. Nggak lama setelah itu 2 hari dia langsung dibolehkan pulang. Nah itu kekuatan otak. Sesehat apapun kalau kita lagi sumpah, Bu,
sesehat apapun kita, makan kita banyak, makan kita banyak, makanan kita juga teratur, tidak telat dan segala macam. Tapi kalau pikiran kita lagi berantakan, sakit juga, sakit juga, asam lambung juga, sakit juga. Itu jadi untuk menjaga kesehatan kita juga perlu menjaga pikiran, karena pikiran kita lah yang bisa menyebabkan kita atau mental kita, imun kita menurun. Itu sih Bu. Saya. Dua ya, jadi kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Harus balance. Kalau salah satunya lagi berantakan atau salah satunya lagi kacau, udah nggak jalan gitu kehidupannya. Nah, langsung saja cari gimana caranya gitu loh. Menaikkan mood, membangun mental kita lagi langsung. Gitu. Kalau kita hanya terpuruk dengan keadaan itu, ya semakin sama aja gitu loh. Jadi ketika kita dapat tekanan dari sini, tekanan dari situ, kita hanya terpuruk, aduh, aku bakal sakit ini karena mentalku lagi hancur gitu kan Bu. Pikiranku lagi hancur, aku akan sakit ini. Langsung. Ya sakit. Tapi ketika kita dapat tekanan, dapat ini, kemudian kita langsung mikir untuk jalan keluarnya. Waduh, aku kalau gini terus, aku bakal sakit beneran nih. Gimana ya biar nggak itu? Ya kita lawan itu tadi. Kita harus buktikan bahwa apa yang tekanan-tekanan, apa yang kita dapat, kita harus bisa buktikan bahwa kita bisa survive dari tekanan itu, agar agar kesehatan kita juga terjaga kan dari pikiran kita. Karena memang pikiran juga sangat mempengaruhi itu tadi. Tapi kalau kita hanya ya gimana lagi, memang keadaannya gini, waduh udah susah itu. Udah susah. Kita mau membangkitkan mental kita, mau dengan apa gitu. Mau dengan apa? Saya penyemangat tertinggi sih yang jadi kita ngelihat apa yang buat kita semangat hidup, misalnya kayak yang sudah punya anak atau punya istri kayak gitu. Kalau kita anakku gimana kayak gitu. Itu jadi harus langsung cari jalan keluarnya, jangan biarkan diri kita terpuruk, karena kita tidak bisa mengulangi waktu ya, yang kita bisa memikirkan ke depannya. Jadi udah dapat tekanan sini dari musibah apapun, ya udah kita terima aja, kita pikirkan ke depannya. Jangan cuma aku dapat gini ya, waduh sakit itu udah cepat sakit itu. Duh kok gini ya, udah kita terima aja dulu. Terus kita cari jalan keluarnya untuk membangkitkan mental kita tadi. Itu sih. Ini ya, keren banget. Terima kasih Pak Vicky untuk sharingnya. Dari Bu Fitri ada tambahan lagi Bu? Kalau saya sudah cukup ya. Jadi kayak intinya itu kesehatan mental dan fisik itu benar-benar harus dijaga sebelum kita melakukan planning apapun untuk pekerjaan kita. Siap. Terima kasih banyak, dan terima kasih banyak untuk teman-teman Semanggi University yang sudah nonton YouTube kita. Jadi semoga kalian semua yang di rumah juga bisa saling jaga kesehatan, dan kesehatan fisik dan kesehatan mental ya yang pertama itu. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita akhiri bergabung kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.